Aksi unjuk rasa mahasiswa hari ini terjadi di sejumlah daerah. Sebagian besar tuntutannya yakni perbaikan kondisi ekonomi nasional. Lantas seperti apa respons pemerintah atas desakan massa? Apakah perbaikan ekonomi bisa terwujud untuk Indonesia yang lebih baik? Kita akan membahasnya bersama Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, dan nanti juga akan bergabung bersama kami anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra Kamru Samad. Selamat petang Mas Toto. Selamat petang Mbak. Mas Toto, kalau Anda melihat respons pemerintah sejauh ini, Anda sudah melihat adanya cukup keseriusan dalam merespons tuntutan dan aksi dari mahasiswa? Ya, pertama saya pikir kalau memang sudah ada niatan baik untuk merespon yang menjadi teman-teman mahasiswa harus dilakukan dulu. Harusnya pimpinan komisi terkait, harus pimpinan DPR mendatangi teman-teman. Kemudian teman mahasiswa mendatangi gedung DPR, termasuk pemerintah ketika sebelumnya kemarin jelas misalnya tuntutan mahasiswa UI yang tidak diterima karena kemudian yang dikenakan malah para aparat yang seakan-akan ya menempatkan teman-teman mahasiswa ini penyalur aspirasi masyarakat. Kenapa saya mengatakan mereka penyalur aspirasi masyarakat? Kalau lihat tuntutan ini sudah tahun yang lalu diserahkan secara sadis oleh netizen, oleh influencer, oleh masyarakat secara individual, dan belakangan mulai bukti apa yang disuarakan terkait BG, terkait kooperasi putih, terkait pelemah dolar atau rupiah, terkait mahan IHSG, dan yang menjadi alasan utama apa sih pada akhirnya masyarakat terutama teman-teman mahasiswa ini turut dalam demokrasi. Sebenarnya kesalahan kebijakan dari pemerintah itu biasa saja. Yang berbeda Indonesia adalah ketika check and balances mati, dan itu jadi ketika DPR tidak suara sebagaimana mestinya. Karena partai itu beli dengan masuk partai-partai tersebut menjadi anggota koalisi dengan diberikan kompensasi dari ketua umumnya, anggota partai di pada titik itu koreksi kebijakan tidak terjadi, dan pada kondisi seperti itu menjadi lumrah satu-satunya pilihan buat pihak yang ingin mengkritisi adalah turun langsung ke jalanan. Tapi ya itu pertanyaan awalnya, sudah melihat ada keseriusan yang cukup belum untuk menenangkan publik ataupun juga mahasiswa dalam konteks ini? Iya, jawabannya adalah dari kebijakan. Kalau ditanya secara temporer apakah ada upaya perbaikan, kita harus mengakui ada upaya. Kalau misalnya terkait dengan currency, ada upaya misalnya dengan mendorong BI, walaupun BI sebenarnya tidak di bawah pemerintah ya, menaikkan suku bunga, itu cukup meredam penjualan rupiah. Lalu kemudian kalau kita lihat juga upaya misalnya mendorong Taspen, lalu kemudian juga BPJS, lalu kemudian juga Bank Himbara melakukan buyback, itu lumayan memperbaiki kehancuran IHSG yang sudah terburuk di dunia. Tetapi problem utamanya sebetulnya kan adalah sentimen negatif. Salah satunya sebenarnya sudah dijawab kalau kita baca dari bagaimana lembaga kredit internasional memberikan outlook yang negatif dari Moody dan Fitch misalnya di Februari dan April, itu kan jelas adalah kebijakan fiskal yang ugal-ugalan, yang itu juga masuk dalam tuntutan teman-teman mahasiswa. Contohnya adalah potong atau bahkan hentikan program yang menghambur-hamburkan uang dan tidak tepat sasaran seperti MBG dan Kopdes. Yang saya lihat sampai hari ini belum ada kepastian berupa kebijakan yang sifatnya formal untuk menghentikan atau memotong seperti yang diutarakan atau diprotes selama ini. Kalau kita lihat misalnya pernyataan Menkyu dipotong dari 335 triliun MBG menjadi 268 triliun. Setahu saya dari awal pos anggaran itu memang hanya 268 triliun. 67 triliunnya itu ada di dana cadangan. Jadi jangan-jangan memang belum ada pemotongan. Dan selama belum ada niatan baik terlihat dari pemerintah untuk kemudian mengakui ada kekurangan dari program-program besarnya yang menghabiskan berbagai macam pos anggaran yang lain, menurut saya pada titik itu pula sentimen belum bisa kita katakan balik, dan pada akhirnya para pemprotes akan melihat belum ada respon yang baik dari pemerintah menjawab pertanyaan tadi. Tuntutannya kan kurang lebih seragam, perbaikan ekonomi. Menurut Anda sebenarnya kenapa isu ekonomi ini menjadi pemicu utama dari mahasiswa, atau sebenarnya ada persoalan fundamental lain yang juga mengiringi menjadi penyebab massa mahasiswa melakukan unjuk rasa beberapa hari terakhir? Iya, istilah dari Bill Clinton, it's the economy stupid. Di negara maju atau di negara berkembang
sama saja. Permasalahan paling utama adalah ekonomi, permasalahan perut. Dan indikator utama yang Pak Prabowo pun pernah nge-tweet itu ya, bahwa kinerja sebuah negara itu akan dilihat dari currency-nya. Itu sudah terjadi. Currency kita year to date itu salah satu yang terburuk di Asia. IHSG kita year to date dari awal Januari itu salah satu yang terburuk di dunia. Ini kan sinyalemen dan alarm. Jangan sampai kemudian terakumulasi menjadi problem inflasi. Inflasi itu sudah berbicara mengenai kebutuhan perut dari masyarakat. Ini luar biasa loh menurut saya, diingatkan ketika belum sampai pada inflasi double digit, permasalahan inflasi pangan dan lain-lain. Harusnya ini direspon secara baik. Jadi menurut saya memang ini problem mendasar terkait dengan kebutuhan perut. Dan yang menarik adalah ketika dilihat problemnya misalnya terkait currency, ternyata bukan di moneter, bukan salah BI. Tapi masalah trust dari kebijakan fiskal yang membuat banyak arus outflow terjadi. Yang kedua, kalau kita lihat kenapa sih sampai harus turun ke jalan? Karena tadi dalam negara demokrasi lain, ketika kesalahan dari kebijakan itu bisa dikoreksi lewat check and balance yang dilakukan oleh parlemen, di sini tidak terjadi. Kenapa? 85% kekuatan partai parlemen itu sudah dibeli. Dan itu menurut saya kritik bukan hanya terjadi pada zaman Pak Prabowo, zaman Jokowi juga terjadi, zaman Pak SBY juga terjadi, tapi skala paling ekstrim itu terjadi pada masa Pak Prabowo. Oke, kami juga sudah tergabung dengan politisi Partai Gerindra, Mas Hastrio. Mas Astrio, selamat petang. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Oke, Mas Astrio, ini kan aksi unjuk rasa mahasiswa kembali digelar hari ini di sejumlah daerah dengan tuntutan yang sebenarnya kurang lebih sama, perbaikan ekonomi. Respons Anda? Iya, Mbak. Jadi pertama-tama tentu saja Partai Gerindra menghargai kebebasan berpendapat dan juga aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Tentu saja dalam hal ini teman-teman mahasiswa kita dalam menyampaikan aspirasinya pasti memiliki underlying reason atau alasan kenapa mereka merasa perlu untuk menyampaikan alasan-alasan ini. Tetapi di sisi lain Partai Gerindra juga menilai bahwa langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintahan pada saat ini, terutama melalui kebijakan-kebijakan ekonomi saat ini sudah berada di jalur yang benar atau on the right track. Kalau kita berbicara memang dalam beberapa bulan terakhir, terutama di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu dan di tengah kenaikan harga minyak yang cukup drastis di bulan Februari pada saat itu menimbulkan beberapa tekanan-tekanan dan maupun tantangan terhadap perekonomian kita. Tapi kalau kita lihat terutama dalam seminggu terakhir, Mbak, kita sudah melihat perbaikan-perbaikan, jurus-jurus yang sudah dilancarkan oleh pemerintah maupun bank sentral dalam hal ini, termasuk beberapa langkah diantaranya adalah dengan menaikkan yield daripada SBN kita, lalu menaikkan daripada suku bunga kita, lalu melakukan intervensi di pasar falas. Beberapa langkah-langkah ini terbukti mulai dari minggu lalu bahkan sampai hari ini sudah menimbulkan inflow terhadap baik itu di kurs kita maupun untuk daripada equity market kita. Dan ini tercermin dari nilai mata uang rupiah yang terus menguat dan juga IHSG kita yang terus juga menguat. Nah, langkah-langkah ini merupakan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa investor tetap memiliki kepercayaan di Indonesia dan bahwa yang paling penting adalah fundamental daripada perekonomian Indonesia ini berada di level yang sangat baik. Lalu yang kedua adalah yang perlu diingat, Mbak, bahwa pemerintah telah melakukan segala daya upaya, bahkan di tengah tantangan global hari ini, terutama di tengah kenaikan harga minyak yang tentu saja menimbulkan tekanan pada APBN kita, pada fiskal kita, tapi pemerintah tetap sampai hari ini tidak menaikkan harga daripada BBM bersubsidi. Kalau kemarin memang sempat terjadi kenaikan di harga Pertamax, perlu kita catat bahwa Pertamax merupakan BBM non subsidi, di mana bahkan kenaikan di banyak negara-negara lain itu sudah mulai dilakukan semenjak meletusnya perang di Timur Tengah antara Amerika, Israel dan juga Iran. Tapi sampai hari ini Indonesia tidak menaikkan harga BBM subsidi dan bahkan untuk Pertamax sendiri itu baru dinaikkan di 1-2 minggu terakhir. Nah, ini menunjukkan komitmen daripada pemerintah di mana daya beli daripada masyarakat ditempatkan di posisi utama. Karena kita tahu sendiri bahwa transmission effect daripada kenaikan harga energi, terutama harga minyak, harga bensin, kalau itu tidak ditanggulangi maka transmission effect terhadap inflasi akan sangat cepat dan yang dirugikan adalah daya beli masyarakat. Justru ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat dan prinsip-prinsip keberpihakan kepada masyarakat. Oke, Mas Astrio, tapi sebenarnya Pak Presiden tahu nggak sih kalau misalnya dalam beberapa hari terakhir ini ada aksi unjuk rasa dari mahasiswa yang berlangsung di sejumlah daerah. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan sambung lagi di Kompas Petang sesaat lagi. Lanjutkan lagi dialognya, Mas Astrio menyambung yang tadi. Secara spesifik sebenarnya apakah Pak Presiden tahu kalau dalam beberapa hari terakhir ini ada aksi unjuk rasa mahasiswa tidak hanya di satu daerah tapi di beberapa daerah dan tuntutannya kurang lebih sama,
evaluasi program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, stop pemborosan APBN dan perbaiki kondisi ekonomi? Ya, tentu saja Presiden dalam hal ini mengetahui bahwa ada tentu saja aspirasi dari masyarakat terkait dengan beberapa tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi hari ini. Dan tadi saya sudah menjawab terkait daripada tantangan ekonomi, mulai dari kurs, mulai dari IHSG kita, sampai juga dengan kenaikan harga BBM yang tetap dijaga oleh pemerintah agar tidak naik. Mas Tapi Astrio, selain daripada itu, tapi kalau misalnya juga sama Istana juga sudah mengetahui betul, apakah akan ada rencana juga dari Istana, perwakilan Istana akan menemui pengunjuk rasa? ya, saya rasa selama ini diskusi sudah berjalan ya, dan dalam hal ini adalah pemerintah secara aktif juga menerima masukan-masukan daripada masyarakat, dan kami tahu sendiri bahwa sekarang sedang terjadi perombakan tata kelola yang masif, terutama melalui signature program daripada pemerintahan, itu makan bergizi gratis. Seperti yang kita tahu sendiri, Partai Gerindra juga merasakan kekecewaan, kesedihan bersama-sama dengan seluruh masyarakat terkait penyimpangan yang sudah terjadi dalam program MBG. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, Mbak, adalah bahwa pemerintah telah mengambil langkah dengan tegas. Presiden sama sekali tidak melakukan tebang pilih dan tidak memberikan toleransi apapun terkait dengan penyimpangan yang sudah terjadi. Ini terbukti dari penegakan hukum yang sudah terjadi, dan Partai Gerindra akan terus mendukung langkah-langkah penegakan hukum ini agar dapat diusut secara tuntas sampai ke akar-akarnya. Saat ini kita sudah melihat sendiri, kami kader-kader Partai Gerindra sudah bergerak sampai ke daerah-daerah, dan kami melihat sendiri bahwa banyak sekali masyarakat daripada penerima manfaat maupun supplier-supplier yang sudah diberdayakan secara perekonomian melalui program MBG ini berharap agar program MBG ini tetap dapat dijalankan. Tetapi kami juga mengetahui bahwa juga banyak PR-PR yang mesti dibereskan dari tata kelola ini. Banyak sekali yang selama ini PR-PR yang sudah menjadi catatan dari kami. Ini tentu saja kami mendukung langkah pemerintah untuk memperbaiki. Satu adalah tata kelola daripada pelaksanaan program MBG, tapi yang kedua adalah proses pengawasannya. Nah, di sini Mbak, kami perlu tegaskan bahwa pengawasan ini harus kembali diperketat. Bukan hanya melalui SOP maupun juknis yang sudah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional, tapi ke depannya Partai Gerindra juga akan mendorong agar pengawasan ini melibatkan pihak eksternal. Bukan hanya dari pihak penegak hukum, tapi juga melibatkan civil society, masyarakat, dan juga NGO-NGO untuk kita sama-sama mengawasi program ini agar dampak dan manfaat daripada program ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi Mas Astrio, kalau dari Partai Gerindra sendiri melihat aksi unjuk rasa mahasiswa ini mencerminkan penurunan kepercayaan kepada pemerintah kah? Ya, tentu saja ketika para teman-teman mahasiswa dan elemen masyarakat turun untuk menyampaikan aspirasi mereka, melakukan demonstrasi, itu pasti karena ada keresahan yang ingin disampaikan. Kami tidak menampik hal itu, dan memang ada tantangan yang bersifat dari eksternal akibat daripada gejolak geopolitik, tantangan-tantangan secara global dari konflik-konflik yang kita hadapin, kenaikan harga komoditas, maupun tantangan yang bersifat dari internal, dari penyimpangan tata kelola daripada program MBG yang sudah kita saksikan bersama-sama. Nah, tentu saja ini menjadi catatan yang kita akan dorong bersama-sama agar perbaikan tata kelola ini ke depannya harus benar-benar digencarkan, supaya bukan hanya kita tidak berbicara kepercayaan publik pulih, tapi benar-benar bagaimana caranya agar program ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga dampak daripada secara short term untuk perekonomian dan juga secara long term untuk investasi di sumber daya manusia kita ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kami hargai aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari teman-teman mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya secara publik. Kalau Mas Oto melihatnya bagaimana? Apakah aksi unjuk rasa dari mahasiswa yang dilakukan di beberapa daerah mencerminkan penurunan kepercayaan publik kepada pemerintah? Tadi sudah diakui ya oleh Mas Rio sendiri ya. Saya pikir paling penting begini, jangan sampai ada istilah buruk muka lalu asing dibelah, George Soros dibelah, apalagi mahasiswa dibelah. Podcast itu nyinyir, Indonesia itu tidak pernah gelap, matanya picek. Poin yang penting adalah kita lack of honesty. Kalau kita berbicara hargai upaya istilah Mas Astrio sendiri, minggu terakhir ada bahan, walaupun yang dijelaskan bukan dari si otoritas fiskal di bawah pemerintah, tapi dari bank sentral yang otoritasnya beda. Kalau kita lihat, pertanyaan soalnya kan adalah, kalau kita bicara IHG misalnya, crash terjadi dari akhir Januari harus minggu terakhir kesadaran. Kehancuran fungsi itu udah bulan lebih, karena baru seminggu terakhir kesadaran itu muncul. Dan kalau kita berbicara mengenai MBG sebagai salah satu contoh, apa yang kemudian ditemukan oleh Zulkifli Hasan, itu risetnya sudah ada, teman-teman Helios, bagaimana banyak pengamat sudah menyampaikan, ekonom menyampaikan, kenapa harus menunggu kemudian terjadi kerugian 1 triliun bulan? Seperti yang sudah disebutkan Zulkifli Hasan, kenapa sampai keracunan demikian banyak?
Kenapa? Menurut saya bukan sekedar permasalahan teknis, bukan masalah sekedar perilaku korupsi dari seorang dan pimpinan yang lain. Ada keberanian untuk kemudian mendekonstruksi ketika kerusakannya sedemikian besar. Program ini apakah jangan-jangan secara mindset sudah salah? So, ketika berbicara mengenai obral SPG, ini bukan sekedar perilaku korupsi. Menurut saya kalau kita pelajari dari bagaimana pidato Pak Prabowo yang sangat membanggakan target kuantitatif dari penerima manfaat melampaui populasi Singapura, populasi Afrika Selatan, bangga mengakan Donald. Ini yang menyebabkan siapapun jadi kepala GN akan habis-habisan obral SPG, dan itulah kemudian jadi pada kerugian besar-besaran negara terakhir. Ini yang dibutuhkan dalam komunikasi yang harapkan ya, bisa di Mas Aryo. Sayangnya di pihak sana saya sebut saja, misalnya tenaga ahli SP masih menyatakan ada kursus, ada asing. Kalau kita tidak memulai dengan kejujuran di hadapan masyarakat seperti negara lain mengakui bahwa dalam kondisi global seperti ini tidak ada satu negara tidak sulit. Menurut saya sulit kita memberikan trust yang sebagian masyarakat mengalami kehilangan. Mas Astrio, ini juga kalau tadi ada penurunan kepercayaan yang dikhawatirkan terjadi saat ini dilihat dengan adanya berbagai aksi unjuk rasa. Bagaimana pemerintah akan bisa memastikan bahwa kedepannya perbaikan itu betul-betul dilakukan? Apalagi dari Kepala Bakom misalnya memastikan MBG tidak mungkin di stop. Bagaimana Anda akan menjawab itu sekaligus menenangkan publik? Ya, Mbak, pertama kita harus menyadari bahwa trust adalah sesuatu yang harus di-earn. Yang artinya adalah kita harus membuktikan kepada publik bahwa perbaikan daripada tata kelola itu akan dijalankan. Dan inilah harapan baru yang kita sama-sama taruh di dalam kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional, di mana Ibu Kepala sudah secara langsung dan secara personal menyampaikan juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang telah ditemui dan bagaimana strategi perbaikan untuk kedepannya. Juga yang kedua adalah misalnya ada terkait pembentukan daripada PT DSI. Ini adalah sesuatu program yang ditujukan untuk mencegah kebocoran devisa kita yang sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan data menunjukkan sejak 34 tahun terakhir setidaknya ada 15.000 triliun devisa kita yang bocor ke luar negeri. Nah, pembentukan dari PT DSI ini dilakukan secara bertahap, mulai dari uji coba saat ini sampai full enforcement di bulan Januari 2027 nanti. Dan tentu saja pembuktiannya nanti adalah di tata kelola. Penjelasan sudah diberikan bahwa PT DSI ini bertujuan untuk mencegah praktik under invoicing dan juga transfer pricing yang selama ini marak dilakukan. Tapi tata kelola ini harus dibuktikan dan kami yakin bahwa kedepannya PT DSI dapat mengambil mandat ini dengan benar. Lalu yang kedua, yang terakhir adalah saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yunarto bahwa pemerintah ini terlambat baru seminggu terakhir mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan tantangan-tantangan ekonomi. Kenapa misalnya contoh, kalau kita lihat selama ini ada pelemahan di dalam pasar SBN kita, ini kan merupakan salah satu bagian dari outflow yang bukan hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi banyak sekali daripada emerging markets. Dan BI sudah melakukan beberapa langkah untuk menaikkan yield menaikkan suku bunga kita. Ya, pemerintah juga sudah secara bertahap menaikkan yield daripada SBN kita. Lalu yang kedua adalah adanya outflow juga dari capital market kita yang terjadi akibat dinamika daripada MSCI yang sudah terjadi sejak bulan Januari yang lalu. Dan kita tahu sendiri bahwa pada saat itu OJK, Bursa Efek Indonesia maupun SRO sudah langsung mengambil langkah konkret untuk memperbaiki transparansi daripada bursa kita maupun free float daripada kita. Dan ini merupakan suatu proses yang sudah diambil sejak berbulan-bulan yang lalu, dan kami tahu bahwa efeknya tidak mungkin instan. Tapi kepercayaan itu sudah mulai tumbuh kembali. Hasilnya kita sudah mulai bisa lihat terutama di seminggu terakhir ini di mana IHSG kita sudah menguat signifikan dan juga nilai mata uang kurs kita juga sudah menguat secara signifikan. Baik, Mas Astrio Valeja dan Mas year to date kita sudah sempat mengalami penurunan currency sampai 18.000, sekarang turun ke 17.600, itu that's my point. Kita sudah sempat paten di IHSG kita, lalu sekarang kemudian menjadi 30% year to date, itu bukan prestasi. Kita akui bahwa kalau berbicara mengenai bagaimana lembaga internasional mengatakan ada problem kebijakan fiskal yang bahkan bersampai dengan moneter yang harus diperbaiki, termasuk oleh mahasiswa, para ekonom yang singkali kemudian dijawab dan gaya-gaya jawaban migrasi, ada asing, ada Soros, tolong hentikan dan mulai yang itu lebih suka dan kemudian untuk presiden yang sekali akhirnya mengetahui kondisi sebagaimana mestinya yang menjadi aspirasi dari publik.